Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan yang saya buat bagi teman-teman ada. Yang pertama, dasar-dasar keamanan sistem. Dasar-dasar keamanan sistem pertama steganografi, yaitu seni dan ilmu penulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima tidak ada pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Tujuannya dari steganografi yaitu merahasiakan atau menyembunyikan keberatan dari sebuah pesan atau sebuah informasi penting. Kelebihan, jika steganografi dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesannya tidak menarik perhatian orang lain. Yang kedua adalah kriptografi. Kriptografi yaitu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya, seperti keabsahan data, kerahasiaan data, keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi. Tujuan kriptografi digunakan yang pertama kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan layarnya berfungsi menjaga inti informasi. Yang kedua, integritas data berkaitan dengan penjagaan perubahan data yang tidak sah. Ketiga, autentikasi berkaitan dengan mengenalkan atau identifikasi baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Keempat, non-repudiasi merupakan satu upaya perlu mencegah adanya penyangkalan akan pengiriman informasi oleh pihak yang menerima. Jenis-jenis kriptografi yang pertama, simetris adalah salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan kriptopolialfabetik. Asimetris algoritma kunci publik ini menggunakan kunci publik dan juga kunci rahasia. Kedua jenis kunci tersebut memiliki fungsi berbeda seperti kunci publik untuk mengekripsi pesan, sementara kunci rahasia termasuk kunci yang dirahasiakan yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja. Yang hybrid, jenis kriptografi yang dibuat perlu mengatasi adanya trade-off antara kecepatan dan kenyamanan. Enkripsi yaitu aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah mengamankan data. Manfaatnya yaitu melindungi data, melindungi pengunjung dari website dan platform yang berbahaya, memastikan data tidak berubah, terlindung dari masalah hukum. Jenis-jenis enkripsi, triple dash encryption algorithm atau triple dash adalah jenis enkripsi simetris yang bekerja dalam 3 fase. Karena itu, enkripsi ini lebih lambat dari enkripsi lain. AES adalah Advanced Encryption Standard, dianggap sebagai salah satu enkripsi terbaik dikembangkan oleh US National Institute of Standard Technology. RSA memakai kunci yang lebih panjang sehingga lebih sulit bagi para hacker untuk bisa merentasnya. Enkripsi Blowfish juga dirancang untuk menghentikan dash seperti triple dash. Meski tersedia secara gratis, hanya organisasi mengklaim bahwa tidak ada yang bisa merentasnya. Two-Fish merupakan versi lanjutan dari enkripsi Blowfish. Nama seperti Blowfish, enkripsi Two-Fish juga tersedia secara gratis dan disebut sebagai enkripsi terbaik jika tidak ada. AIS, FPA, Format Preserving Encryption, mengenkripsi data dalam format yang sama. Misalnya, ketika mengekripsi sandi yang memiliki 6 huruf, maka output berupa kombinasi dengan format yang sama. Kunci Private key merupakan kode yang dipasang dengan public key untuk mengaktifkan algoritma yang digunakan untuk mengekripsi dan dekripsi data. Jika public key bertugas membantu proses enkripsi, maka private key bertugas membantu proses dekripsi. Cara kerja private key mirip dengan PIN rahasia atau tanda tangan cek yang memberi kamu otoritas atas akun yang kamu miliki.
Akan tetapi, penggunaan Bitcoin berbetulnya jarang terekspos dengan kunci digital ini. Hal ini karena private key disimpan di dalam file dompet dan sebagian besar dikendalikan oleh perangkat lunak dompet Bitcoin. Private key biasanya ditulis dalam bentuk gabungan huruf dan angka yang panjang. Public key adalah kunci yang bisa digunakan untuk mengenkripsi suatu informasi dan digunakan untuk memverifikasi digital signature. Berbeda dengan private key yang harus dirahasiakan, public key justru boleh dibagikan dan digunakan oleh siapapun untuk mengenkripsi informasi yang akan dikirimkan pemilik private key. Hanya memiliki private key yang bisa mengenkripsi informasi yang dienkripsi dengan public key. Ini juga memastikan hanya pemilik private key yang bisa akses informasi ini. Beberapa perbedaan antara private key dan public key. Private key digunakan untuk mendeskripsi dan membuat digital signature, sedangkan public key digunakan untuk mengenkripsi dan memverifikasi digital signature. Private key harus dijaga kerahasiaannya, sedangkan public key boleh disebar secara luas. Private key digunakan untuk mengakses informasi yang dienkripsi dengan public key, sementara public key digunakan untuk memberikan akses ke orang lain untuk mengenkripsi informasi yang akan dikirim ke pemilik private key. Private key harus dibuat secara unik dan nggak boleh dipakai sama orang lain, sedangkan public key boleh digunakan oleh banyak orang. Kombinasi kunci privat dan publik protokol SSL menggunakan sepasang kunci yang berpengaruh pada tingkat enkripsi public key dan private key yang akan berfungsi pada autentikasi, security, dan pengelolaan koneksi yang aman. Kunci ini merupakan penanggal file teks yang ditautkan dan dibersamaan saat Anda melakukan request sertifikat signing request. SSL menggabungkan kedua kunci tersebut dengan sistem public key untuk diketahui oleh dunia luar atau dapat diakses secara publik. Sedangkan private key menjadi pegangan yang bagi pemilik informasi. Ada banyak pelanggan SSL Indonesia yang bertanya terkait dengan public key dan private key. Bahkan banyak yang masih acuh untuk tidak menyimpan private key. SSL Indonesia akan memberikan kejelasan tentang public key dan private key dan bagaimana cara kerja kedua kunci ini dalam proses enkripsi sertifikat SSL. Sekian dari presentasi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.